Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Masruro, mahasiswi semester 7, konsentrasi Ekonomi Moneter, jurusan Ilmu Ekonomi Pembangunan, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Sultan Ageng Tirtayasa. Pada kali ini, saya akan mempresentasikan hasil uji saya mengenai analisis pengaruh variabel makroekonomi terhadap inflasi di Indonesia periode 2014 kuartal 1 sampai dengan 2021 kuartal 2. Pada mata kuliah seminar konsentrasi moneter yang diampu oleh dosen Bapak Samsul Arifin, SE MSE. Baiklah, langsung saja di sini saya akan membahas mengenai introduction, kajian literatur, metode penelitian, pembahasan, dan juga kesimpulan dan saran. Langsung saja pada bagian pertama kita akan membahas mengenai introduction. Latar belakang. Perekonomian selalu menjadi perhatian yang paling penting di suatu negara, karena kestabilan dan pertumbuhan perekonomian dalam suatu negara merupakan tujuan pembangunan nasional dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang merata. Apabila terjadi ketidakstabilan pembangunan ekonomi, maka akan timbul masalah-masalah ekonomi seperti terjadinya kenaikan harga secara umum dan terus-menerus, atau yang lebih dikenal dengan istilah inflasi. Inflasi merupakan salah satu masalah ekonomi yang penting dan hampir dijumpai semua negara di Indonesia, tak terkecuali dengan negara Indonesia. Inflasi menurut Nopirin, inflasi merupakan proses kenaikan harga barang secara terus-menerus. Hal ini tidak berarti bahwa harga barang itu naik dengan persentase yang sama. Mungkin dapat terjadi kenaikan harga umum barang secara terus-menerus selama periode tertentu. Kenaikan yang terjadi hanya sekali saja, meskipun dalam persentase yang cukup besar, bukan merupakan inflasi. Berdasarkan uraian tersebut, dapat disimpulkan bahwa, menurut Nopirin, kenaikan harga yang cukup tinggi pada periode tertentu dan hanya terjadi sekali saja itu bukan merupakan inflasi. Inflasi mampu memberikan dampak positif dan juga dampak negatif pada perekonomian. Salah satu dampak negatif yang dapat terjadi jika tingkat inflasi tidak tepat adalah menurunnya nilai mata uang yang selanjutnya dapat menurunkan daya beli masyarakat, terutama masyarakat dengan pendapatan yang tetap. Tingkat inflasi yang tinggi dapat menurunkan kesejahteraan masyarakat dan juga mampu mempengaruhi distribusi pendapatan serta alokasi faktor produksi suatu negara. Solihin, 2011. Inflasi juga dapat terjadi karena adanya faktor-faktor seperti kekacauan ekonomi dan politik, PDB, suku bunga, nilai kurs, dan jumlah uang beredar. Akan tetapi, dari berbagai faktor tersebut, ada 4 faktor khusus yang akan dibahas pada penelitian ini, yaitu mengenai produk domestik bruto, suku bunga, nilai tukar, dan jumlah uang beredar. Selanjutnya yaitu mengenai rumusan masalah dan tujuan penelitian. Pada penelitian ini, berdasarkan latar belakang, terdapat 2 rumusan masalah. Yang pertama, bagaimana analisis pengaruh variabel makroekonomi secara parsial terhadap inflasi di Indonesia periode 2014 kuartal 1 sampai dengan 2021 kuartal 2. Yang kedua, bagaimana analisis pengaruh variabel makroekonomi secara simultan terhadap inflasi di Indonesia periode 2014 kuartal 1 dan sampai dengan 2021 kuartal 2. Tujuan penelitian pada proposal ini untuk mengetahui analisis pengaruh variabel makroekonomi secara parsial terhadap inflasi di Indonesia periode 2014 kuartal 1 sampai dengan 2021 kuartal 2. Untuk mengetahui bagaimana analisis pengaruh variabel makroekonomi secara simultan terhadap inflasi di Indonesia periode 2014 kuartal 1 sampai dengan 2021 kuartal 2. Selanjutnya yaitu bagian kedua, kajian literatur. Pada kajian literatur ini terdapat landasan teori mengenai produk domestik bruto, nilai tukar, suku bunga, dan jumlah uang beredar. Selanjutnya yaitu studi empiris. Pada penelitian ini mengambil 15 studi empiris pada penelitian terdahulu. Salah satunya yaitu hasil penelitian dari Yulia 2018. Penelitian yang dilakukan oleh Puspita Yulia, Muhammad Amin, dan Hajah Anik Malikah tahun 2018 dengan judul Pengaruh Jumlah Uang Beredar, Produk Domestik Bruto, Tingkat Suku Bunga, dan Kurs Terhadap Inflasi di Indonesia tahun 2013 sampai dengan 2016. Hasil penelitiannya bahwa uang beredar, BI rate, dan kurs secara parsial berpengaruh positif signifikan terhadap inflasi di Indonesia periode 2013 sampai dengan 2016. Sedangkan
produk domestik bruto secara parsial tidak berpengaruh terhadap inflasi di Indonesia periode 2013 sampai dengan 2016. Selanjutnya yaitu penelitian yang dilakukan oleh Umi Kurnia Rahmawati tahun 2020 dengan judul Analisis Pengaruh Jumlah Uang Beredar, Employment, Kurs Pengeluaran Pemerintah, BI Rate, dan Price Oil terhadap inflasi di Indonesia tahun 2000 sampai dengan 2018. Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa employment dan pengeluaran pemerintah berpengaruh secara signifikan terhadap inflasi, tetapi variabel jumlah uang beredar, kurs, BI Rate, dan Price Oil tidak berpengaruh signifikan terhadap inflasi di Indonesia. Yang terakhir yaitu penelitian yang dilakukan oleh Primawan Wisda Nugroho dan Maruto Umar Basuki tahun 2012 dengan judul Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Inflasi di Indonesia periode 2000 kuartal 1 sampai dengan 2011 kuartal 4 dengan hasil penelitian bahwa variabel produk domestik bruto, suku bunga, dan nilai tukar berpengaruh positif terhadap inflasi, sedangkan variabel jumlah uang beredar berpengaruh negatif terhadap inflasi. Baiklah, langsung saja kita ke kerangka pemikiran. Pada kerangka pemikiran ini terdapat 5 variabel mengenai inflasi, produk domestik bruto, suku bunga, nilai tukar, dan jumlah uang beredar. Yang pertama yaitu inflasi. Inflasi merupakan proses kenaikan harga barang dan jasa pada umumnya yang berlangsung secara terus-menerus. Menkyu 2018, inflasi merupakan fenomena di mana naiknya harga secara tajam dan berlangsung dalam jangka waktu yang cukup lama. Tingginya tingkat inflasi cenderung sering terjadi di negara berkembang seperti Indonesia. Inflasi yang tinggi dapat memberikan dampak negatif terhadap perekonomian suatu negara. Sebaliknya, jika inflasi di suatu negara rendah dan cenderung stabil, maka akan memberikan dampak positif yang pada akhirnya memberikan kesejahteraan pada perekonomian. Selanjutnya yaitu produk domestik bruto. Produk domestik bruto merupakan jumlah produk, barang dan jasa yang dihasilkan oleh unit-unit produksi dalam batas wilayah suatu negara dalam 1 tahun. Menkyu 2007. Selanjutnya yaitu suku bunga. Suku bunga adalah harga yang harus dibayar apabila terjadi pertukaran antara Rp1 sekarang dan Rp1 yang akan datang. Yang ketiga yaitu nilai tukar. Nilai tukar merupakan harga atau nilai mata uang suatu negara yang dinyatakan dalam mata uang negara lain. Dan yang terakhir mengenai jumlah uang beredar. Jumlah uang beredar merupakan nominal dari seberapa banyak jumlah uang beredar yang ada di tangan masyarakat. Selanjutnya yaitu bagian ketiga, metode penelitian. Pertama, operasionalisasi variabel. Pada penelitian ini terdapat 5 variabel yang digunakan. Variabel dalam penelitian ini meliputi inflasi, produk domestik bruto, suku bunga, nilai tukar, dan jumlah uang beredar. Untuk menjelaskan mengenai variabel-variabel tersebut dapat dilihat pada tabel operasional di bawah. Yang pertama mengenai inflasi. Inflasi merupakan fenomena kenaikan harga-harga secara tajam dan berlangsung secara terus-menerus dalam jangka waktu yang lama. Tajul 2000. Indikator inflasi yang diukur dengan indeks harga konsumen di Indonesia periode 2014 kuartal 1 sampai dengan 2021 kuartal 2 dalam satuan persen dan skala rasio. Yang kedua, produk domestik bruto. PDB merupakan jumlah produk barang dan jasa yang dihasilkan oleh unit-unit produksi dalam batas wilayah suatu negara dalam 1 tahun. Indikator dari PDB tersendiri yaitu total produk domestik bruto atas harga konstan menurut lapangan usaha dengan satuan miliar rupiah dan skala rasio. Yang ketiga yaitu suku bunga. Suku bunga adalah harga yang harus dibayar apabila terjadi pertukaran antara Rp1 sekarang dan Rp1 yang akan datang. Indikatornya yaitu suku bunga Bank Indonesia dengan satuan persen dan skala rasio. Yang keempat yaitu nilai tukar. Nilai tukar merupakan harga atau nilai mata uang suatu negara yang dinyatakan dalam mata uang negara lain. Indikatornya yaitu kurs tengah rupiah terhadap dolar Amerika Serikat dengan satuan rupiah per US dollar dan skala rasio. Yang terakhir yaitu variabel jumlah uang beredar. Jumlah uang beredar merupakan nominal dari seberapa banyak jumlah uang yang beredar yang ada di tangan masyarakat dengan indikator jumlah uang beredar luas M2 dengan satuan miliar rupiah dan skala rasio. Selanjutnya yaitu metode analisis. Penelitian ini menggunakan metode VAR, Vector Autoregression, yang diolah menggunakan program EViews 8. Dalam analisis metode VAR, ada beberapa asumsi yang harus terpenuhi jika menggunakan VAR sebagai metode penelitian, antara lain, semua variabel lebih baik stasioner pada tingkat level.
Jika ada yang stasioner pada tingkat first difference, minimal ada satu variabel stasioner pada level, sehingga var yang digunakan adalah model var indifferent. Tidak terdapat kointegrasi pada semua variabel. Pada metode analisis ini, tahapan-tahapan pengujian var yang dilakukan peneliti yaitu uji stasioneritas, uji kointegrasi, pemilihan Lie optimum, uji estimasi var, analisis kausalitas Granger. Berikut model persamaan dalam bentuk var pada penelitian ini. Selanjutnya yaitu hasil analisis data dengan metode var. Yang pertama yaitu hasil uji stasioneritas. Pada tabel tersebut, terdapat hasil dari uji stasioneritas secara simultan pada tingkat level, di mana hasil dari uji stasioneritas simultan tersebut telah menunjukkan bahwa seluruh variabel telah stasioner pada tingkat level. Selanjutnya yaitu hasil uji kointegrasi. Berdasarkan pada tabel tersebut, dapat kita ketahui bahwa nilai probabilitas non, atmos 1, atmos 2, atmos 3, and atmos 4 lebih besar dari A, sehingga pada data penelitian tidak terjadi kointegrasi dan model var dapat dilanjutkan. Selanjutnya yaitu hasil Lie optimum. Berdasarkan hasil Lie optimum, di samping kita dapat melihat bahwa Lie optimum yaitu Lie 2 yang ditunjukkan dengan banyaknya tanda bintang. Dan berikut hasil uji estimasi var dengan Lie optimum. Dan ini hasil uji kausalitas. Bisa dilihat ya teman-teman. Yang terakhir yaitu kesimpulan. Berdasarkan hasil dari uji stasioneritas secara simultan pada tingkat level, di mana hasil dari uji stasioneritas secara simultan tersebut telah menunjukkan bahwa seluruh variabel telah stasioner pada tingkat level, sehingga dapat kita pastikan bahwa metode yang digunakan yaitu vector autoregression. Dan yang terakhir yaitu saran. Bagi penelitian selanjutnya, sebaiknya tetap mempertimbangkan variabel PDB, suku bunga, nilai tukar, jumlah uang beredar, dan sebagai variabel yang mempengaruhi inflasi. Karena sesuai dengan hasil penelitian menunjukkan bahwa variabel tersebut tidak semuanya berpengaruh terhadap inflasi. Selain itu, diharapkan penelitian selanjutnya dapat menambah variabel yang diduga memiliki pengaruh kuat terhadap inflasi di Indonesia, dan memperpanjang periode penelitian agar mampu memperoleh hasil yang lebih mendekati dengan kondisi yang sebenarnya. Baiklah, dan ini yang terakhir referensi yang digunakan peneliti dalam penyusunan proposal yang dipresentasikan. Mungkin itu saja dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.